Itu mohon doa restu apa tuh yang di belakang? Ada acara Bu, Habis. Bu, dan kita pun cari tempat yang bagus. Kebetulan di sini Bu, pas. Oh ya, saya pikir habis acara pestanya Pak Taufik, enggak ya? Oh, udah Bu. Oke, baik kita mulai pertemuan kita dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama saya minta Pak Taufik untuk menulis surat Al-Asr coba. Ulangi Bu, Al-Falaq. Wal asri innal Iya Bu. Oke Bu. insana. Oke, Wal asri. silakan. Sudah direkam Pak Taufik? Sudah Bu. Wal asrin ilal ladzi illazina manu wa amin solihah watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabri. Baik Bu, sudah Bu. Coba lihat. Kalau membaca Al-Quran apa dulu yang harus dibuat Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya. Sudah Bu. Oke. Oke, bagus. Oke, Pak Taufik. Ya Bu. Karena saya baru buka. Saya udah lihat nih ya. RPP yang Bapak siapkan. Karena baru saja Pak Sarino mengikuti ujian kompre. Saya lihat ini persis sama dengan punya Pak Sarino ya? Kurang tahu Bu. Yang jelas kalau materi saya itu di materi Quran Al-Hujurat ayat yang ke-13 Bu. Sama persis. Iya. Sama persis isinya, sama persis dalamnya. Siapa duluan yang buat nih, Bapak atau Pak Sarino? Kurang tahu Bu. Enggak, kalau ketika ada tugas kemarin kan kita langsung upload gitu Bu. Persis sama. Coba saya lihatkan ke Bapak ya. Ini punyanya Pak Sarino ya. Nah. Kalau memang persis sama, terpaksa ada satu orang yang Coba Bapak lihat ya. Ya. Ini tugasnya Pak Sarino nih. Bentar ya.
Persis sama. Heeh. Ya, walaupun mungkin diketik ulang, tapi di dalamnya saya lihat juga ada teka-teki silang, seperti yang Bapak buat. Nih, persis soalnya. Ininya juga sama. Ininya sama. Kelas 4 kan yang Bapak buat tadi? Iya, Bu. Kelas yang Bapak ampu ini kelas 4 juga kan? Kelas 4, Bu. Sama persis. Jadi gimana? Kita lanjut? Atau saya perlu mempertanyakan ke panitia kalau persis sama tugasnya ini gimana nih? Apa bedanya yang Bapak lihat tadi dengan punya Bapak? Yang Bapak buat RPP? Yang saya buat di RPP tersebut, Bu, RPP yaitu RPP Pemujaan di modul ajar ya untuk materi di itu pembelajaran pertama di kelas 4 itu, Bu. Di pembelajaran kelas pertama sekali di kelas 4 yaitu tentang Quran surat Al-Hujurat ayat 13, Bu. Kalau yang Pak Sarino karena layarnya tidak bergerak, Bu, jadi hanya muka depannya saja. Di pertemuan kelihatannya sama, Bu. Iya, termasuk juga TTS-nya sama persis soalnya. Formatnya juga sama persis. Jadi gimana? Coba saya tanya dulu sama panitia ya. Ya, Bu. Sambil saya mengontak panitia untuk menentukan pemberian nilai, Bapak memulai untuk mengajarkan aja dulu. Gimana cara mengajarkan materi yang sudah Bapak siapkan ini? Waktunya 10 menit, coba. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Baik, anak-anak Bapak, sebelum pembelajaran kita mulai, mari anak-anak Bapak membaca doa terlebih dahulu yang dipimpin oleh ketua kelas. Baik, ketua kelas, silahkan ke depan. Alhamdulillah, semoga pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Baik, anak-anak Bapak, sebelum pembelajaran pendidikan agama Islam ini kita mulai, anak-anak Bapak, mari bersama-sama kita berliterasi membaca Quran surat-surat pendek. Baik, terima kasih. Semoga pertemuan ini yang diawali dengan membaca doa bersama dan diawali dengan membaca surat-surat pendek ini mendapat pahala. Lanjut, anak-anak Bapak, siapa hari ini yang tidak hadir, anak Bapak? Alhamdulillah hadir semua. Baik. Baik ya, pembelajaran kita adalah pertama nih di kelas 4. Bapak tentu ingin menyampaikan bahwa kita berbeda dengan materi-materi yang sebelumnya kita berada di kelas 3. Baik, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah pertama, Bapak berharap anak-anak Bapak bisa pertama menulis Quran surat Al-Hujurat ayat 13 dengan benar. Kedua, anak-anak Bapak bisa menyebutkan kosakata yang sesuai dengan tajwid, yaitu Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Dan yang terakhir, anak-anak Bapak
bisa membacakan dengan tartil Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Baik, sebelum pembelajaran Bapak mulai, Bapak ingin menyampaikan sebuah kata motivasi tentang belajar membaca Al-Quran. Di sini adalah sebuah hadis riwayat Muslim, riwayat At-Tabrani, bahwa disampaikan membaca Al-Quran itu adalah dilipat gandakan dengan 10 kali lipat pahala. Dan aku tidak mengatakan alif lam mim itu adalah satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Itu adalah motivasi daripada mengapa kita perlu belajar Al-Quran sendiri. Baik, anak-anak Bapak ingin meminta kepada anak Bapak agar fokus. Bapak akan membacakan Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Nanti kita akan membacakan secara bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum min dzakarin wa unsa wa khalaqnakum inna akramakum indallahi atqakum innallaha ghafurun alim. Baik, ayo anak-anak Bapak sama-sama kita membacakan ayat Quran surat Al-Hujurat ayat 13 tersebut. Baik, terima kasih anak-anak Bapak. Kita sudah membaca dengan tartil Quran surat Al-Hujurat ayat 13 tersebut. Harapan Bapak adalah ada anak Bapak yang tidak begitu memahami. Mari kita belajar bersama-sama lagi di rumah yang dibimbing oleh gurunya masing-masing. Baik, Bapak ingin sampaikan di sini pada pembelajaran kedua, tujuan pembelajaran kedua yaitu anak-anak Bapak menyebutkan kosakata Quran surat Al-Hujurat berdasarkan tajwidnya. Di situ ada ya ayyuhan nasu. Inna itu dibaca berdengung. Inna. Khalaqnakum, huruf qaf itu adalah dibaca qalqalah. Apa itu qalqalah? Qalqalah itu adalah dibaca memantul. Huruf qalqalah itu diantaranya adalah qaf, dal, ba, to, dan dal. Itu adalah huruf qalqalah yang harus anak-anak Bapak ketahui. Jadi itu adalah sebenarnya ada min dzakarin, itu adalah bacaan ikhfa. Apa itu bacaan ikhfa? Ikhfa adalah dibaca samar-samar. Jadi itu adalah beberapa hukum tajwid yang ada pada bacaan Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Baik ya, anak-anak Bapak, ayo kita ulangi lagi
membaca Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang sesuai dengan kaidah tajwid yang baru saja Bapak sampaikan. Yuk sama-sama kita membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa khalaqnakum min dzakari wa unsa lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha khabirun alim. Shadaqallahul azim. Baik, itu adalah bacaannya sama-sama ya. Sebelum Bapak memasuki pada tujuan pembelajaran ketiga, Bapak ingin bertanya, apakah anak Bapak ada yang belum mengetahui ataupun belum memahami apa itu bacaan qalqalah? Ada anak Bapak? Silahkan acungkan tangan. Baik, alhamdulillah anak-anak Bapak sudah memahami semuanya. Oke, selanjutnya anak-anak Bapak diharapkan untuk bisa menulis Quran surat Al-Hujurat ayat 13 dengan baik. Baik, ambil bukunya anak-anak Bapak dan pensilnya ataupun penanya ambil ya. Baik, ketika sudah, Bapak berharap coba menulis Quran surat Al-Hujurat ataupun menulis ayat Al-Quran, menulis Arab itu dimulai dari mana? Baik, sebelah kanan ke sebelah kiri. Baik, anak-anak Bapak sudah bisa dan sudah pintar. Selanjutnya, bisa anak-anak Bapak menulisnya dengan baik dan benar. Bapak beri kesempatan waktu kepada anak-anak Bapak 10 menit untuk menulisnya. Baik, anak Bapak sudah bisa menulisnya dengan benar. Oke. Harapan Bapak adalah kita bisa menulis Al-Quran baik apa saja dengan baik. Baik, demikian pada pembelajaran ketiga anak Bapak bisa menulis. Selanjutnya nanti Bapak berharap di pertemuan selanjutnya anak-anak Bapak lebih cepat dan lebih pintar lagi dalam menulis ayat-ayat Al-Quran yang Bapak minta. Baik, demikian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Apakah ada anak-anak Bapak yang ingin mengajukan pertanyaan tentang pembelajaran pada pagi hari ini? Baik, alhamdulillah tidak ada. Bapak, ketika tidak ada berarti Bapak mengartikan anak Bapak sudah memahami semuanya. Baik, ketika tidak ada, sebelum kita menutup pembelajaran, mari kita sama-sama membacakan Quran surat Al-Hujurat ayat 13 dengan tartil. Yuk sama-sama kita membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa inna akramakum indallahi atqakum
Innallaha khabirun alim. Shadaqallahul azim. Baik, pembelajaran kita pada pagi hari ini berakhir. Bapak berharap anak-anak Bapak lebih semangat lagi pada pembelajaran-pembelajaran selanjutnya. Demikian akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam. Oke, Pak Taufik. Saya mengikuti apa yang sudah Bapak lakukan, tapi tidak sesuai dengan RPP yang Bapak siapkan ya. Pak Taufik? Ya, Bu. Di sini tujuan pembelajaran yang Bapak buat, sebentar, tema atau topik pembelajaran Bapak ini kurang jelas nih, apa sebenarnya topiknya apa? Tadi saya udah konsultasi dengan panitia, yang nggak masalah ya kalau memang topiknya sama, tapi nanti Bapak perlu ada modifikasi nih ya. Ini tentang al-hujuratnya atau kemampuan membacanya, memahami kandungan maknanya, kemudian juga di sini ada mengidentifikasi perbedaan karakteristik masyarakat di lingkungannya dan saling menghormati perbedaan. Oh, yang Bapak tidak ada menyinggung-nyinggung itu di dalam proses yang Bapak lakukan tadi. oh. Ya. Iya, Bu, iya, Bu. Sebab Nah, ya, yang di perteaching kemarin, Bu, di situ 3 tujuan pembelajarannya, Bu. Di situ ada pertama menulis Quran surah Al-Hujurat, membaca dengan terakhir ada apa itu, menyebutkan kosakata yang ada tajwid-tajwidnya dalam setiap bacaan kosakata Quran surah Al-Hujurat 13 tersebut, Bu. Tapi yang Bapak tulis di RPP Bapak bukan itu. Mana yang benar? Di sini yang dikirim ke dalam LMS, nomor 3-nya mengidentifikasi perbedaan karakteristik masyarakat di lingkungan. Peserta didik dapat berperilaku saling menghormati perbedaan yang ada dalam kehidupan masyarakat. Mana yang Bapak maksud nih? Pak Taufik masukkan yang mana? Kalau memang itu yang Bapak maksudkan, tentu RPP-nya nggak gitu. Berarti terakhirnya, Bu, ya apa, diganti RPP-nya bisa, Bu? Nah, kalau memang yang Bapak inginkan adalah hanya tentang tajwid dan kosakata, Bapak harus menyesuaikan dengan RPP-nya. Tapi yang Bapak upload di dalam LMS tidak yang seperti itu. Di sini saya melihat malahan di dalam kegiatan inti ada gambar yang Bapak kirimkan, Bapak tunjukkan kepada siswa, lalu siswa juga membuat di sini ya, memberikan gambar di internet dan menjelaskan dalam bahasa sendiri kaitan gambar tersebut dengan Al-Hujurat. Ada menggunakan media internet juga nih di sini. Tapi Bapak tidak melakukan itu di dalam simulasi tadi. Mana satu nih? Ketika dirubah dengan yang simulasi saya bisa, Bu? Tapi tentu Bapak udah lihat format penilaian ya, Iya, bahwa Bu. proses yang dilakukan itu harus menggunakan teknologi, faktual, ya, Iya, Bu. menggunakan teknologi informasi, mengembangkan cara berpikir tingkat tinggi, kreativitas anak-anak, menerapkan pembelajaran yang berbasis problem based learning atau PBL dan project based learning atau PJBL, dan technological, pedagogical, dan content knowledge atau TEPAK. Kalau ingin nilainya tinggi tentu harus ada itu. Kalau sekedar Bapak ceramahi seperti tadi baca sama-sama, tentu nilainya tidak bisa tinggi. Jadi gimana? Merubah modul ajarnya bisa, Bu? Bapak akan merubah modul ajarnya? Sesuai dengan simulasi. Silakan. Iya, Bu? Ya,
Kalau Bapak merubah modulnya, berarti Bapak harus memperhatikan aspek-aspek penilaian. Di dalamnya harus menggunakan teknologi informasi, tidak hanya ceramah seperti yang Bapak lakukan tadi. Menggunakan media. Kalau tadi kan lebih banyak aktif Bapak kan sama membaca bersama anak-anak aja. Iya, Bu. Nah, sementara dari proses yang diharapkan dengan PPG ini, sebagai guru agama, Bapak juga melek teknologi, menggunakan media teknologi dalam pembelajaran agama, menggunakan link atau contoh-contoh yang ada di dalam kehidupan sehari-hari yang up to date sehingga bisa meningkatkan critical thinking, kemampuan kritis dari anak-anak, kreativitas mereka. Padahal saya melihat tadi Al-Hujurat ayat 13 itu bicara tentang keragaman dan menghormati, Iya. ya kan? Iya, Bu. Bapak tidak ada menyinggung itu tadi. Hanya sekedar tajwid, hanya sekedar itu aja. Membaca dan menulis, Bu. Membaca, menulis, dan tajwid ya. Iya, Bu. Nah, jadi gimana? Artinya yang Bapak simulasikan dengan yang Bapak siapkan RPP-nya tidak sinkron. Ya. Betul begitu Pak Taufik? Iya, Bu. Nah, jadi saya kira kalau Bapak ingin yang lebih perfect, karena ini RPP-nya mirip dengan punya kawan, mungkin sepertinya Bapak mengambil ini ya, mengambil apa yang sudah dibuat oleh teman, Bapak harus subah-suai, karena bagaimanapun saya harus menilai apa yang sudah Bapak lakukan, maka saya minta Bapak bisa memperbaiki RPP-nya, tetap memperhatikan penilaiannya. Terus saya ingin tahu nih, Bapak menyusun RPP ini apa dasar teori belajarnya? Teori belajarnya, Bu. Nah, di situ pertama kalau dalam teori-teori belajar itu kan ada teori behavioristik itu, jadi di dalam pembuatan modul ajarnya di situ ya mengarah pada perilaku peserta didik itu sendiri, Bu. Karena peserta didik yang kita pahami pada hari ini adalah mereka belum begitu memahami dengan kaidah ilmu tajwid. Terusnya di teorinya lagi ada teori kognitivis itu, yaitu pada yang mementingkan pada proses belajar daripada proses hasilnya. Nah, sesuai dengan tadi anak dengan diharapkan untuk bisa membaca, bisa menulis, dan bisa menyebutkan tajwidnya. Ada teori humanistik, yaitu menghargai tentang yang ada pada manusia, yaitu yang ada pada peserta didik. Ada teori konstruktivistik, yaitu yang menekankan bahwa pengetahuan merupakan hasil dari kita sendiri. Dan terakhir ada teori sosial, yaitu teori yang menghendaki bahwa banyak perilaku yang ada dipelajari yang bervariasi dan imitasi. Artinya diharapkan anak-anak mampu tentunya mengikuti apa yang dilakukan oleh guru. Oke. Kalau memang dasar teori Bapak itu ada kognitifnya, tidak hanya sekedar behavioristik mengulang membaca Al-Quran, surat Al-Hujurat, berarti Bapak berusaha mengajak anak-anak memahami makna dari Al-Hujurat itu. Berarti simulasi Bapak tidak hanya sampai mengulang, menghafal, dan menuliskan, tetapi juga memahami maknanya, bagaimana mereka nanti memiliki konsep hidup dari makna surat Al-Hujurat itu, bagaimana mereka harus mengatasi masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari yang mereka lihat, kalau humanis ya. Nah,
Oleh sebab itu, di dalam mempelajari surat Al-Hujurat ayat 13 ini tidak sampai hanya sekedar dibaca, tetapi harusnya dipahami dan bisa diimplementasikan oleh anak-anak. Misalnya di sekolah, mereka melihat ada perbedaan individu. Nah, bagaimana menghargai orang lain, bagaimana untuk tidak membuli orang lain. Nah, itu harusnya Bapak tanamkan juga sekaligus di dalam materi ini. Jadi waktu yang Bapak gunakan tidak hanya sekedar mengulang, murojaah pembacaan ayat ini, tetapi Bapak juga ajak anak-anak untuk berpikir ya, ada problem ya, ada masalah yang kita lihat sehari-hari dalam kehidupan kita terkait dengan apa yang dibahas dalam surah Al-Hujurat ini. Yaitu Allah ciptakan kita berbeda, tetapi ada beberapa orang atau kasus-kasus orang yang mempermasalahkan perbedaan itu, muncullah masalah seperti permusuhan, bully. Nah, itu yang harus Bapak dalami juga di dalam RPP ini. Saya kira itu lebih menarik sehingga tidak hanya sekedar ceramah. Bapak bisa tanya ke anak-anak, Bapak bisa menggunakan video YouTube tentang bagaimana orang saling berkelahi karena adanya perbedaan antara ras, misalnya kulit putih dengan kulit hitam, ya, antar agama, masuk itu nilai-nilai moderasi beragama di dalamnya. Ya, Pak Taufik? Iya, Bu. Nah, jadi misi mata pelajaran agama Islam dengan surat Al-Hujurat ini sebenarnya sangat dalam, Pak. Tidak hanya sekedar dibaca dan dihafal saja. Kita maunya anak-anak kita bisa mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Baik, Bu. Begitu, Pak Taufik. Iya, Bu. Kalau begitu, saya kira cukup. Pak Taufik bisa simpulkan bagaimana perubahan yang harus Bapak lakukan? Perubahan yang harus saya lakukan adalah pertama, Bu, di dalam pembelajarannya, pertama di pertemuan ini tidak hanya membaca, menelaah kosakata tajwid dan menulisnya, tetapi sedikit memberikan pengalaman kepada siswa tentang keberagaman itu seperti apa, bagaimana menanggapi keberagaman itu seperti apa, dengan menekankan TPACK yang sudah ada itu sendiri, Bu. Ya, oke. Ya, dan itu nilainya lebih besar, Pak. Ketika anak sudah mengetahui ayat itu, kemudian dia paham maknanya, yang penting itu kan implementasinya juga. Iya, Bu. Nah, sekedar dihafal lalu bisa dituliskan tapi tidak dilaksanakan atau tidak dilakukan, apa gunanya coba kan? Iya. Oke. Saya kira begitu, Pak. Tolong dilihat juga soal sumatif dan soal HOTS yang Bapak siapkan ya. Itu belum ada. Ya, Iya, Bu. di dalam RPP Bapak saya tidak melihat ada soal-soal HOTS. HOTS. Ya. Tolong Bapak siapkan ya. Berarti nanti, Bu, dikirim kembali di LMS, Bu, ya? Ya, Bapak siapkan lagi yang lebih sempurna ya. Baik, Bu. Oke, baik Pak Taufik, saya kira cukup. Baik, Bu. Ya, rekamannya jangan lupa Pak, udah bisa di stop rekamannya.